Kita lanjutkan perbincangan, Mbak Ipi. Tadi saya kalau mengutip pernyataan Mbak Ipi di segmen awal ya, menyebut bahwa ini PR bersama. Seperti apa sih sinergi-sinergi yang akan dilakukan oleh KPK termasuk dengan Ombudsman nantinya untuk memperbaiki sistem ini, Mbak Ipi? Ya, jadi kalau dalam upaya pencegahan yang menjadi fokus KPK memang adalah bagaimana upaya membangun atau memperbaiki sistem supaya potensi atau celah korupsi ini bisa kita tutup, begitu ya. Namun dari aspek lainnya kita juga sepakat bagaimana tadi kita bisa memperbaiki mental dari masyarakatnya itu sendiri sebagai pengguna layanan publik. Karena kalau tadi bicara mengenai layanan publik tentu ada dua aspek, penyedianya dan juga kemudian pemohon layanan publik. Dalam hal ini masyarakat secara umum. Artinya aspek integritas itu juga memang menjadi PR kita bersama untuk kita dorong. KPK dalam pelaksanaan tugas khususnya terkait dengan edukasi anti korupsi kita mendorong sebetulnya dan bagaimana kemudian bisa melibatkan seluruh elemen masyarakat bisa terlibat dalam upaya pendidikan anti korupsi ini. Baik yang kita lakukan secara formal di jenjang seluruh jenjang pendidikan maupun kepada masyarakat luas hingga kepada jajaran ASN. Itu yang mungkin perlu kita perbaiki. Nah, KPK dengan mitra-mitra terkait tentu misalnya dalam hal pencegahan, KPK sudah bekerja bersama dengan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik, kemudian juga dengan kementerian lembaga yang memang juga memiliki layanan publik, begitu ya. Dan itu sudah kami lakukan tadi melalui kajian-kajian sistem yang kemudian kita berikan rekomendasi untuk diperbaiki oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. Bahkan melalui program koordinasi supervisi pencegahan, KPK saat ini sudah mendampingi di 34 provinsi yang meliputi 542 pemerintah daerah, kabupaten kota. Jadi bagaimana implementasi dari rekomendasi yang sudah KPK lakukan berdasarkan kajian itu kemudian bisa diimplementasikan di tata laksana. Tentu misalnya juga dengan menggandeng ada BPKP di sana, begitu ya. Ada juga tentu teman-teman ombudsman atau ORI di daerah, karena kan ORI juga ada perwakilan di setiap provinsi. Nah, saya kira beberapa informasi atau laporan yang KPK terima yang memang menjadi ranah dari teman-teman ORI, ini juga sudah kami koordinasikan di lapangan. Misalnya ketika KPK menerima informasi terkait ada dugaan pungli di bidang pendidikan, begitu ya, terkait dengan penerimaan siswa baru dan lain sebagainya. Ini juga sudah kami sampaikan kepada teman-teman ORI di daerah dalam kapasitas misalnya pelaksanaan tugas KPK terkait dengan Korsup itu tadi, begitu ya. Jadi saya kira kalau ini bicara PR bersama, tentu saja ini menjadi PR bersama. KPK dengan tusi pencegahan kami akan bersama-sama dengan seluruh genap mitra stakeholder kami membangun sistem, memperbaiki sistem. Kemudian dari aspek mental dan integritas kita juga mendorong melalui pendidikan anti korupsi, begitu. Dan ini yang kita harapkan kemudian tidak lagi muncul budaya yang kemudian seperti adanya demand dan supply, begitu ya. Ada permintaan atau ada kebutuhan dari penyedia layanan publik yang kemudian masyarakat yang permisif memenuhi, bahkan yang tidak diminta pun tadi, begitu ya, yang layanannya gratis pun kemudian masyarakat sangat permisif untuk memberikan sekedar uang tips ataupun tanda terima kasih. Nah, ini budaya ini yang saya kira yang harus kita kemudian kita harus edukasi kepada masyarakat untuk dihentikan, karena korupsi itu berawal dari hal-hal kecil yang seperti itu yang kita anggap kemudian ini hal yang wajar, hal yang lumrah terjadi, khususnya misalnya kalau kita bicara saat ini tentang layanan publik, begitu ya. Nah, ini praktek ataupun perilaku anti korupsi yang harus kita dorong terus di dalam masyarakat. Ya, ini untuk pejabat pelayanan publik dengerin itu ya, itu udah sangat tegas ya, panjang disampaikan tadi sama Mbak Ipi. Pak Robert, terakhir dari Anda bagaimana akan memastikan bahwa peningkatan pelayanan publik ini bisa dirasakan menyeluruh seluruh provinsi? Penutup dari Anda. Ya, Mas Cikal, saya ingin menggunakan kesempatan produk ini untuk menyampaikan semacam pesan sponsor, Mas Cikal. Saat ini Ombudsman RI sedang melakukan survei kepatuhan. Ini adalah melihat bagaimana para penyelenggara pelayanan publik itu mematuhi standar pelayanan. Minimal standar dulu nih, Mas Cikal. Kalau sudah bisa memenuhi standar yang ada soal prosedur, waktu, biaya, dan sebagainya, baru kemudian akan beranjak pada soal pengaduan, dan mudah-mudahan suatu waktu ini adalah langkah menuju pelayanan prima, ya, pelayanan yang memang excellence untuk kita. Jadi Ombudsman sedang bekerja. Mudah-mudahan September atau Oktober hasil sudah keluar. Saya akan mengundang Mas Cikal sebagai orang pertama yang nanti akan mendengarkan hasil dari survei kepatuhan Ombudsman ini di 34 provinsi dan di 39 kementerian dan lembaga. Kemudian kedua adalah kami tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa
pelayanan publik itu adalah tanda dari hadir atau absennya negara. Pelayanan publik itu adalah inti dari seluruh proses berpemerintahan. Betul. Jadi sebagai tanda hadir atau tidak hadirnya negara, negara harus memastikan bahwa warga itu terlayani sebagai hak mereka, tapi sekaligus juga negara harus hadir ketika layanan warga itu tidak diterima secara optimal, bahkan terjadi pungutan liar, rente, korupsi dan sebagainya di sana. Jadi harus pasti negara harus hadir untuk mengatasi itu sehingga kemudian hak-hak ini bisa diterima secara optimal oleh warga sebagai hak mereka gitu. Saya kira itu Mas Ikal untuk saya. Baik, terima kasih Mbak Ipi, tetap semangat untuk menyuarakan pencegahan anti korupsi, dan Pak Robert juga saya tunggu undangannya nanti. Terima kasih buat Mbak Ipi dan juga Pak Robert. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Last Stop.